Saya tanya dulu, Boleh. namanya siapa nih Ustadz tadi? Fahmi. Oh, Ustadz Fahmi. Gini Ustadz, kita nih dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Amin Hidayatullah Abu Faruk, dan di Yayasan Lembaga Cahaya Ilmu Tebo ini saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Divisi Dakwah dan Pendidikan. Adapun berkaitan dengan seputar sejarah singkat adanya Yayasan Dakwah Cahaya Ilmu Tebo dan juga Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang Tebo, dapat saya ceritakan secara singkat. Yang pertama, awal daripada perkembangan dakwah di kota Rimbo Bujang ini, yaitu dimulai pada tahun 2007. Tepatnya di akhir tahun 2007. Yang ketika itu, saya dan beberapa teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jazahumullahu khaira, merintis dakwah di kota Rimbo Bujang ini berawal dari 2 orang. Kemudian kajian kita pertama di masjid yang ada di seputar kota Rimbo Bujang ini itu cuma 3 orang. Ya. Alhamdulillah, sebagaimana dakwah di tempat-tempat lain yang ada tantangan, kemudian juga ada gangguan, ya. Demikian pula di tempat kami ini, maka kami pun dari masjid yang satu, kemudian ada semacam kesalahpahaman barangkali, kemudian kami pindah ke masjid yang lain, kemudian lagi pindah ke masjid yang lain, yang ketika itu bagi kita itu merupakan sesuatu yang kita sedihkan. Tetapi alhamdulillah, ala kulli hal, semua itu ada hikmahnya. Setelah sekarang kita rasakan, justru dengan tempat kajian kita yang berpindah-pindah tersebut, tidaklah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kecuali di sana ada penambahan jamaah, ada penambahan teman-teman yang mendapatkan hidayah, kemudian ikut kajian rutin, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa menghadiri terus kajian rutin tersebut. Dan sejak tahun tersebut, tahun 2007 itu, ya, tentu banyak pihak yang berjasa, yang kita tidak nafikan tentang jasa-jasa mereka terhadap perkembangan dakwah yang ada di kota Rimbo Bujang ini. Terus berjalan sampai kita tahun 2014 baru kita bisa mendirikan sebuah wadah yang bernama Yayasan Cahaya Ilmu Tebo. Adapun latar belakang kita membuat wadah berupa yayasan, karena kita ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang salah satu syaratnya adalah memiliki payung hukum, ya, dan payung hukum itu adalah berupa lembaga yayasan. Maka berangkat dari latar belakang itu, kita berusaha dengan teman-teman untuk membuat sebuah yayasan dakwah. Di samping itu juga bergerak di dalam bidang sosial dan pendidikan.
Kegiatan awal kita murni masih hanya kegiatan kajian rutin, ya. Kajian rutin, mungkin sesekali ada takblik akbar. Jadi belum ada kegiatan, karena kita belum punya markas, ya, belum punya masjid sendiri. Ya, ketika itu kita masih di masjid-masjidnya kaum muslimin, maka kita belum ada kegiatan yang berupa kegiatan pendidikan, apa itu TPA ataupun itu berupa sekolah. Kita hanya fokus di kajian-kajian rutin. Kita berusaha bagaimana berpikir, ya, untuk mengenalkan dakwah sunnah ini, memasyarakatkan dakwah sunnah ini di Kecamatan Rimbo Bujang. Maka kita ketika itu mengadakan daurah tablik akbar. Kita mengundang Ustadz Abu Fairuz Hafizahullah dari Kota Batam. Nah, setelah daurah itulah, ya, mulai ada beberapa teman, ya, yang kemudian ikut kajian, kemudian bertambah 5, kemudian bertambah 10, akhirnya terus walaupun sedikit tapi pasti bertambah terus sampai sekarang kurang lebih alhamdulillah bifadlillah kita kajian rutin, ya, ikhwan akhwat diperkirakan sekitar 250 orang. Penolakan dari masyarakat ya jelas ada, ya, karena itu merupakan rintangan sebagaimana rintangan-rintangan dakwahnya para nabi dan rasul yang kita tidak menafikan, ya. Ini merupakan sunatullah di dalam kita menegakkan agama Allah, pasti ada rintangan-rintangan dakwah. Tetapi rintangan-rintangan dakwah inilah yang sejatinya justru melecut semangat kita, membangkitkan gairah kita untuk berdakwah. Semakin kita ingin memperbaiki, ya, kualitas dakwah kita, ingin semakin mengajak masyarakat kita untuk mengenal dakwah sunnah ini, karena kita berdakwah kita dasari dengan niat atau dengan orientasi, motivasi, kasih sayang kepada mereka. Setelah berpindah-pindah masjid tadi dan jamaah sudah semakin ramai bifadlillah, kemudian alhamdulillah ada seorang jamaah kita yang mewakafkan tanah yang sekarang masjid tempat kita berada ini, lebih kurang 1/2 hektar, ya. Kemudian kita awalnya membuat masjid, ya, membuat masjid di lantai dasar, ya, di lantai dasar. Kemudian alhamdulillah terus bertambah waktu dengan pertolongan dari Allah, dengan adanya teman-teman muhsinin, dan alhamdulillah muhsininnya lokal semuanya, tidak ada muhsinin yang dari luar negeri. Kita bisa membangun seperti sekarang yang sama-sama kita saksikan. Ini semuanya adalah berkat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masjid yang di bawah baru sekitar tahun 2016. Kemudian ketika kita besarkan, naik ke atas jadi 3 lantai, ya, kita pindah ke atas. Ini masjid yang permanen. Ini sekitar tahun 2019. Untuk kegiatan sosial yang pernah kita lakukan bersama dengan masyarakat, yang kegiatan rutin tahunan seperti pembagian sembako di akhir bulan Ramadan, kemudian pembagian daging kurban. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini, kita bagikan khususnya kepada masyarakat sekitar pondok. Kemudian juga kita ada program kegiatan bagi-bagi pakaian bekas layak pakai sampai ke pemukiman suku anak dalam, ya, suku anak dalam di HPH sana. Dan alhamdulillah itu sudah beberapa kali juga kita lakukan. Oh ya, kemudian juga ada pembagian mushaf, ya, Al-Quran kepada beberapa masjid dan juga tempat-tempat pendidikan anak-anak TPA di sekitar masyarakat pondok kita. Alhamdulillah semua dana dari teman-teman muhsinin lokal, swadaya kita semuanya. Kemudian untuk bagian pendidikan, maka realisasinya kita mendirikan sebuah pondok pesantren yang kita beri nama Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang Tebo, yang alhamdulillah sekarang sudah menginjak tahun kedua, dan tahun ini adalah penerimaan santri di tahun yang ketiga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wali Atmamuddin Abu Zaid. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk mengampu amanah, yaitu untuk sementara mudir di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sedikit ingin menjelaskan tentang pondok pesantren kami pada para pemirsa sekalian. Namun sebelumnya, saya ingin menceritakan secara singkat sejarah bagaimana berdirinya pondok pesantren kami. Pondok pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang ini berdiri di bawah naungan Yayasan Cahaya Ilmu Tebu, yang kalau tadi sudah disampaikan, yayasan ini berdiri tahun 2014. Namun karena keterbatasan kami pada saat itu, sehingga yayasan yang memang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan pada saat itu di tahun 2014 masih berjalan di bidang dakwah. Belum ada pendidikan yang kita fokus di dalamnya, kecuali kita hanya bisa memulai pendidikan yang kecil terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ Al-Quran. Kegiatan yang berjalan di sore hari, kita sudah mulai menjalankan kegiatan itu kurang lebih di tahun atau awal 2015 setelah berdirinya yayasan ini. Tempat yang kita pakai untuk TPA atau TPQ Al-Quran, ya awal mulanya kita meminjam tempat di luar tempat yang belum kita memiliki. Kemudian setelah mulai nampak adanya pembangunan awal di yayasan ini, yaitu bangunan masjid lantai dasar. Setelah kita timbang layak untuk bisa dipakai, maka pindahlah kegiatan TPQ Al-Quran. Ya, kurang lebih itu di tahun 2017. Ya, di tahun 2017 kegiatan TPQ Al-Quran kita alihkan ke Masjid Umar bin Khattab. Ini masjid kita atau nama masjid dari Yayasan Cahaya Ilmu Tebu, lantai dasar. Ya, lantai basement itu kita gunakan untuk kegiatan TPQ Al-Quran dan juga salat 5 waktu. Nah, alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. TPQ kita yang awalnya sedikit bertambah. Mulanya hanya anak-anak teman-teman kita yang sudah mengaji, anak ikhwan-ikhwan kita yang memang pada saat itu butuh untuk belajar Al-Quran sejak dini. Mulai antusias itu datang dari warga masyarakat umum, ya sekitar tempat kita, bahkan dari tempat yang jauh. Akhirnya bertambah jumlah siswa kita, dan dengan bertambahnya kegiatan tersebut, maka alhamdulillah TPQ Al-Quran kita semakin diminati oleh masyarakat. Setelah kegiatan ini terus berjalan, mulailah dengan bertambahnya santri TPQ kita, sehingga bertambah pula ikhwan-ikhwan yang ikut di kajian kita. Terdesaklah kita di yayasan ini, khususnya bidang pendidikan, untuk diminta membuka pondok pesantren yang pada saat itu qadarullah sebenarnya belum siap. Tapi di tahun 2019 kita pada akhirnya membuka pondok pesantren, lembaga pendidikan yang kita namai dengan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang.
kegiatan yang berjalan itu pondok pesantren berbasis usia SMP. Fokus kita pada tahfidzul Quran, ya, juga di bidang ilmu agama yang lainnya. Untuk kegiatan santri kita di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami tingkat SMP, pada pertama kali pembukaan kita baru membuka untuk tingkat SMP dan untuk putra. Kita belum membuka tingkat putri. Kegiatan kita secara kurikulum, ya 60% dari kurikulum kita adalah bidang tahfidzul Quran. Jadi mereka difokuskan dari 60 waktu yang tersedia di pondok pesantren ini, 60%-nya adalah untuk menghafal Al-Quran. Tentu saja mereka di awal kedatangan mereka akan dibekali dengan ilmu-ilmu tahsin, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, sesuai dengan ilmu Al-Quran, sampai mereka mampu untuk bisa menghafal Al-Quran dan mendapatkan nilai yang lulus, barulah mereka bisa memulai untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga di samping mereka belajar ilmu Al-Quran, ya, kurikulum kita, sisa dari kurikulum Al-Quran 40% tersebut adalah mereka diajarkan ilmu-ilmu syar'i, terutama bidang ilmu akidah, karena kita juga ingin menciptakan anak-anak yang tangguh bukan hanya dalam hal sisi hafalan Al-Quran mereka, tetapi mereka juga memiliki hafalan yang kuat beserta akidah yang kokoh, sehingga mereka di sini dibekali dengan ilmu akidah, fikih ibadah, sehingga sebisa mungkin kita mengajarkan anak-anak didik kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang memang tidak semua anak di usia mereka bisa melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Betapa banyak anak-anak yang seusia mereka di luar sana yang jangankan beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, untuk bisa beribadah saja, untuk mau beribadah saja itu luar biasa. Tetapi di tempat ini, ya, kita ajak mereka beribadah. Selain kita ajak mereka beribadah, kita usahakan ibadah mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak beribadah dengan keadaan, ya, seadanya, seenak mereka, tidak. Tapi sesuai dengan bimbingan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pondok pesantren ini juga mereka juga dididik untuk bisa belajar bahasa Arab, sehingga mereka juga diajarkan pelajaran bahasa Arab, baik pelajaran percakapan, juga pelajaran dasar nahwu dan sharaf, agar bagaimana mereka bisa nanti membaca kitab para ulama, mengerti, ya, kajian-kajian para ulama, juga bisa meluaskan wawasan mereka dengan mempelajari ilmu syar'i yang lain yang tentunya butuh kepada asas ilmu bahasa Arab, sehingga di pondok pesantren ini juga mereka juga diajarkan kurikulum bahasa Arab. Kemudian juga untuk kurikulum yang lain seperti kegiatan ekstra mereka, selain dari pelajaran-pelajaran, mereka juga kita didik secara kemandirian. Ya, di pondok pesantren pada umumnya, ya, pendidikan selain pendidikan pelajaran, ada pendidikan kemandirian. Ya, di pondok pesantren tidak dituntut, ya, mereka menjadi anak-anak yang manja. Ya, di pondok pesantren mereka harus bangun pagi. Di pondok pesantren mereka juga ditugaskan, ya, untuk membangunkan yang lainnya. Di pondok pesantren mereka, ya, dibekali ilmu bagaimana bisa mencuci sendiri. Mereka bisa, ya, merapikan tempat mereka, tempat tidur, tempat pakaian, lemari, kamar mereka. Ada jadwal kegiatan piket, ada gotong royong. Ini semua tujuan kita melatih mereka, di samping ada bekal ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, juga bisa membuat mereka tangguh menghadapi kehidupan mereka nantinya. Untuk jumlah santri di pondok pesantren ini, di awal penerimaan, ya, di tahun pertama kita memang penerimaan kita terbatas. Penerimaan kita sangat terbatas karena tempat. Itu memang kondisi yang mau nggak mau kita menghadapinya. Sebenarnya antusiasme dari rekan-rekan kita, teman-teman yang punya anak-anak, itu luar biasa. Keinginan orang tua untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren kita, ya, sangat luar biasa besar. Tetapi karena memang keterbatasan tempat kita, sehingga memang kita hanya pada kesempatan pertama menerima 20 santri. Dan walhamdulillah bifadlillah dengan
ya pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun pertama target itu tercapai dan kita menerima di tahun pertama 20 santri. Nah, di tahun kedua sama. Ya, masih dengan keterbatasan tempat yang kita mampu. Di tahun kedua juga kita menerima 20 santri dan walhamdulillah hal yang sama, 20 santri itu targetnya tercapai sehingga jumlah santri kita di tahun kedua ini sudah sampai di 40 santri putra. Nah, untuk sebagai tambahan informasi terkait jumlah santri, nah di tahun ini kita juga sedang membuka pendaftaran. Ya, kemarin sudah menyelesaikan tes gelombang pertama, nanti masih ada kesempatan tes gelombang kedua. Alhamdulillah dari 30 kuota yang kita sediakan untuk putra, dan di tahun ini kita membuka kuota 20 santri tahun pertama Pondok Pesantren Al-Kautsar Putri. Itu juga antusiasme dari masyarakat, dari orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pondok pesantren kita, Masya Allah luar biasa. Ya, kemarin kita sudah mengadakan tes masuk, alhamdulillah banyak pendaftaran yang masuk ke pondok pesantren kita. Ya, kita menerima 30 santri putra dan nanti akan menerima 20 santri putri. Untuk santri kita sampai hari ini, baik yang sudah terdaftar maupun yang sudah resmi mendaftar dan diterima, itu dari berbagai daerah ya. Ada sebagian mereka dari lokal Rimbo Bujang, sebagian mereka dari Kabupaten Tebo sendiri, sebagian dari Muara Bungo, kemudian ada yang dari Kuamangkuning, kemudian ada yang dari Sarolangun, dari Singkut, kemudian ada yang dari Muara Bulian, dari Sumatera Barat, dari Dharmasraya, ya. Kemudian juga masih ada beberapa yang berasal dari daerah lain. Alhamdulillah untuk prestasi santri kita, ada beberapa anak yang memang sudah berprestasi di bidang masing-masing. Ada yang berprestasi di bidang bahasa Arab. Di bidang bahasa Arab mereka sudah mahir misalnya dalam bab mengi'rab ya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, tentu ini adalah kemajuan. Juga ada yang berprestasi di bidang yang lain, di bidang tahfidzul Quran. Sebagian santri kita alhamdulillah di tahun yang kedua yang masih berjalan, sebagian dari mereka ada yang sudah menghafal sampai ya 12 juz, ada yang 10 juz, ada yang 7 juz, 8 juz dan seterusnya. Tentu ini karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun prestasi yang kita lihat di masyarakat, alhamdulillah ya sebelum musim pandemi ya, kita sempat mengikuti perlombaan khususnya di bidang tahfidz Quran ya, dan juga di bidang cabang yang lain. Nah, di bidang tahfidz Quran di awal pertama kali, karena kita juga pondok pesantren baru, mengikuti cabang perlombaan di Kabupaten Tebo. Ya, salah satu dari santri kita alhamdulillah ya berhasil di kesempatan perdana mengikuti kegiatan perlombaan di tingkat kabupaten, mendapatkan juara 2 alhamdulillah. Santri kebetulan belum ada yang selesai karena memang kita juga baru tahun kedua. Dari 3 tahun mereka belajar di pondok pesantren kita. Jadi usia SMP, masa belajar mereka 3 tahun dan ini adalah tahun kedua. Dan kita baru buka pendaftaran untuk tahun yang ketiga. Jadi belum ada santri yang memang lulus dari pondok pesantren kita. Ya, ini nanti mereka lulus setara SMP. Mereka akan mendapatkan ijazah dari pondok pesantren. Kemudian yang kedua mereka juga akan mendapatkan ijazah dari pemerintah, yaitu ijazah nasional. Kita di bawah naungan Depak ya. Untuk ke depan ada beberapa hal yang ingin kita capai. Pertama, ada kegiatan yang barangkali sudah kita mulai tetapi nanti akan kita kembangkan karena baru mulai, yaitu kegiatan anak TK yang kita buka ya, pendidikan di usia TK PAUD ya. Ini akan kita kembangkan insyaallah ya, mendidik anak-anak mulai dari generasi dini, karena ini juga banyak sekali permintaan yang masuk ke kita. Sudah berjalan tetapi masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti ke depan ya kita ingin ada target-target tersendiri dari pendidikan TK kita. Pencapaian berikutnya dari target pendidikan kita, ada keinginan dari kita untuk melanjutkan kembali ya. Setelah lulus dari SMP, kita ada rencana untuk membuka ya jenjang tingkat SMA tetapi sekaligus di bidang tadribud du'at ya. Jadi jenjang usia SMA sekaligus di bidang tadribud du'at. Kita ingin mencetak kader-kader baru dari tempat kita, karena memang dari tempat kita yang terpencil ini sulit sekali mendapatkan kader
untuk bisa mendatangkan dari tempat yang lain juga kita kesulitan. Kita ingin ada kader-kader dari tempat kita sendiri yang kita bisa cetak, kita bisa lahirkan. Nah, kita ingin ada pencapaian nanti sebisa mungkin ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita ingin buka di usia lulusan SMP atau tingkat SMA dari bidang takhusus tadribud duat. Untuk jumlah staf dan guru pondok pesantren kita di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimba Bujang pada saat ini ya, jumlah keseluruhan mulai dari guru TK, kemudian staf pondok sendiri putra dan putrinya, kemudian pengajar pondok putra ya tingkat SMP, kemudian juga pengajar pondok putri yang akan kita buka pada kesempatan tahun ini, kurang lebih sekitar ada 13 orang ya, jumlah staf dan guru yang kita miliki. Fasilitas yang ada di pondok pesantren kita, karena memang juga pembangunan sebagaimana disampaikan di awal tadi adalah swadaya muhsinin lokal, ikhwan-ikhwan kita di Rimba Bujang khususnya dan ya tempat yang lain di sekitar Rimba Bujang pada umumnya. Ya memang secara fasilitas tempat kita sangat terbatas. Walhamdulillah dengan keterbatasan fasilitas itu kita sudah punya masjid sendiri. Ya masjid yang insya Allah sangat nyaman. Kemudian juga ruang lokal walaupun ya baru terbatas jumlahnya sesuai dengan ruang kelas yang kita punya, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fasilitas yang lain ya seperti kantin, seperti tempat olahraga, seperti fasilitas rumah para asatidz ya insya Allah sudah ada di pondok pesantren kita. Kemudian juga fasilitas yang baru kita kembangkan dan akan kita bangun pada tahun ini, insya Allah akan kita mulai pembangunan 8 ruang kelas dan ruang asrama. Ya 8 ruang kelas dan ruang asrama. Kemudian nanti ditingkatkan di atasnya untuk pelebaran masjid. Jadi memang pembangunan yang akan kita laksanakan sebagai bentuk penambahan fasilitas kita, yaitu 2 lantai. Lantai yang pertama adalah fasilitas lokal dan asrama, karena memang santri kita terus bertambah. Mau nggak mau kita harus menambah ya lokal dan asrama yang pada saat ini lokal dan asrama santri kita itu tepat berada di bawah masjid kita. Jadi ruang kantor, kemudian ruang musyrif, kemudian ruang asrama santri kita, kemudian tempat mat'am atau tempat makan mereka itu berada di bawah Masjid Umar bin Khattab atau di lantai basement. Sehingga dengan sempitnya tempat itu, kemudian ditambah dengan berjumlahnya antusiasme penambahan santri, tentu kita ingin menambah kuota juga, maka kita ingin menambah fasilitas pembangunan lokal dan juga asrama anak-anak didik kita di tempat yang masih tersedia insya Allah. Untuk luas ruang kita di Pondok Pesantren Putra itu bangunan dan juga tanah itu kurang lebih sekitar 1/4 hektar. Kemudian adapun luas di tempat Pondok Putri ini cukup luas sebenarnya karena tempatnya berbeda antara Pondok Putra dengan Pondok Putri. Jarak tempuh ya, jarak antara Pondok Putra dengan Pondok Putri kurang lebih sekitar 15 kilo. Nah di Pondok Putri justru tempat kita cukup luas, kita memiliki tanah wakaf sekitar 2,5 hektar. Nah 2,5 hektar ini, yang 1/2 hektar kita manfaatkan untuk pembangunan Pondok Putri, walhamdulillah. Ya, sekitar 1/2 hektar kita bangunkan pondok pesantren dengan fasilitas yang cukup. Kemudian 2 hektar yang ada itu kita sepakati untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Kita tanam ya tanaman sawit. Alhamdulillah sudah kita tanam sejak beberapa tahun yang lalu. Hari ini sudah mulai panen dan ini semua bifadlillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita niatkan untuk bisa membantu segala kegiatan dakwah, terutama pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami baik putra maupun putri supaya bisa berjalan dengan mandiri. Adapun untuk lokasi pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Islami Rimba Bujang, Kabupaten Tebo ini, untuk lokasi Pondok Putra itu ini tepat di Kecamatan Rimba Bujang di Jalan Sultan Taha. Kalau warga lokal ini menamakan dengan Jalan 5, tepatnya di Jalan 5 Ujung, Jalan Sultan Taha, Unit 2. Unit 2 wilayah Pasar, ya.
wilayah Pasar, Jalan 5, Kecamatan Rimbo Bujang. Kalau kelurahan di Wirota Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun untuk lokasi pondok pesantren putri kita, pondok pesantren putri Al-Kautsar Al-Islami Rimbo Bujang, itu berada di Desa Karang Indah, Desa Perintis ya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian saja barangkali yang bisa kita sampaikan dari sejarah singkat kegiatan dakwah di Rimbo Bujang, kegiatan sosial, juga kegiatan pendidikan yang berjalan di Rimbo Bujang yang bisa kita ceritakan dan bisa kita sampaikan, sedikit berbagi informasi kepada para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa ya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan iman di dalam hati kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, kekurangan. Wal afu minkum. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.